Acara selanjutnya adalah prolog dari moderator yang akan dipandu oleh Bapak Haji Arif Saproni MM. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala yang kita cintai bersama, yang selama ada Kepala Kemenag, baru Bapak lah yang membersamai penyuluh terus menerus. Pak Kasubat yang sudah dulu itu penyuluh dengan Kasubat itu tidak nyambung, Pak. Hari ini alhamdulillah lintas agama nyambung. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sesuatu yang baik. Ini nanti adalah acara tunggal bersama Bapak. Jadi nanti ini mungkin acaranya nanti Bapak akan memberikan pembinaan, kemudian kita mungkin ada curhatan-curhatan, masukan-masukan, biar kita lebih dekat dan semakin merasa punya Bapak. Bapaknya melompat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa berjalan lancar. Mari kita buka bersama dengan doa melalui agama masing-masing, dan untuk agama Islam mari kita baca Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai Al-Fatihah. Acara pada siang hari ini adalah merajut kebersamaan, menggapai harmoni dari semua agama yang kita punya. Dan kalau hari ini dialog lintas agama, barangkali ke depan sudah tidak dialog lagi tapi action bersama. Nah, ini agenda-agenda yang akan kita susun. Untuk itu kami mohon dawuh dari Bapak, pembinaan dari Bapak, pencerahan dari Bapak yang akan menjadi bekal bagi kita semua. Dan nanti kita juga mohon ada forum dialog untuk kita berkeluh kesah, tapi jangan banyak-banyak. Kita acaranya nyanyi-nyanyi, itu waktu makan-makan dan nyanyi udah cukup. Ya, yang penting makan. Acara itu kalau kumpul yang penting makan. Kalau kumpul-kumpul nggak makan, gampang buyar biasanya. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami mohonkan pada Bapak untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Monggo. Sebelum Bapak memulai pembinaan dan dialog, terlebih dahulu kami persilakan Bapak Kasubag TU memberikan keynote speaker tentang pengokohan kerukunan menuju harmoni. Kepada Bapak Dr. Haji Saiful Munib MA, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Bapak Kepala Kantor yang kami hormati, segenap hadirin sekalian, saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Saya jadi ingat tagline Kementerian Agama yang sudah kita canangkan waktu itu. Kalau di Kabupaten Blitar itu adalah Land of King, kalau di Kementerian Agama ini adalah Land of Harmony. Ini kok tiba-tiba nyambung dengan tema yang di belakang itu. Dalam arti ini kemarin tuh sebetulnya sejak zaman Pak Yai Taufik dulu kita kan pernah mendapatkan anugerah Harmony Award. Terus saya tuh terinspirasi itu gimana kalau kita punya tagline kaitan dengan kerukunan umat beragama ini adalah untuk Land of Harmony. Jadi daerah yang penuh dengan harmoni karena kita punya berbagai macam suku, kepercayaan, agama, mata pencaharian, keyakinan dan yang lain-lain. Tetapi menyatu dalam harmoni di Kementerian Agama Kabupaten Blitar dan pemerintahan Kabupaten Blitar pada umumnya. Tentunya ini adalah tugas kita semuanya, betul. Hari ini kita harus sudah berpikir untuk melaksanakan tidak hanya pada aspek dialog
antar umat beragama, tetapi bagaimana kita action melaksanakan kegiatan dan tindakan real terkait dengan wujud-wujud kerukunan beragama. Karena itulah ini adalah catatan kita semuanya. Kita sangat berbangga hati di Kemenak Kabupaten Blitar hadir para penyuluh-penyuluh agama, semua agama, dan kita bisa bersinergi melalui jalur kita di sini. Dan saya pikir para penyuluh ini adalah ujung tombak penyuluhan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena itulah kalau tadi Pak Arief Samroni menyinggung kaitan dengan bagaimana pemanfaatan optimalisasi dana FKUP, ini mari kita diskusikan bersama-sama karena memang sifatnya adalah dana hibah sehingga nanti mungkin peruntukannya nanti bisa digunakan sedemikian rupa. Saya pikir untuk kegiatan-kegiatan seperti ini ayo selalu dikembangkan dan kita tidak sekedar bicara tentang bagaimana dialog teori kaitan dengan kerukunan, tapi kita implementasikan. Saya bersaksi ada beberapa kawan muslim, mohon maaf saya sebut aja, yang semula itu memandang kawan-kawan non-Islam itu sebagai orang yang berbeda. Tetapi begitu sudah bersama-sama dalam komunitas Kementerian Agama, merasa kita adalah satu korps di Kementerian Agama. Tentunya dengan tusi masing-masing kita saling melengkapi, mengisi kekurangan dan mengoptimalkan potensi masing-masing untuk bagaimana menuju harmonisasi yang lebih baik lagi. Kami tentu siap untuk, kami adalah bapak jenengan semuanya sebagai penyuluh. Bapak Kepala Kantor punya basic utama sebagai penyuluh real beliau itu karena punya kegiatan di ngaji di TV. Nah ini real, penyuluh real. Nah sekarang yang kita perlu realkan adalah bagaimana teman-teman semuanya selain di masyarakat, kita juga sekarang punya media sosial. Harus kita manfaatkan untuk bagaimana kita nyasar pada segmentasi tertentu. Dengan strategi dakwah masing-masing, mari kita optimalkan peran kita untuk menuju Kementerian Agama dengan tagline Land of Harmony. Saya pikir itu sebagai kata pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati beserta seluruh anggota IPARI. Selanjutnya adalah presentasi dari setiap jalur agama masing-masing. Yang pertama dimulai dari agama Islam, selanjutnya Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Untuk itu kami persilahkan Pak Yusuf duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keselamatan, keberkahan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor Kemenak yang saya muliakan, Bapak Kasubag yang saya hormati, para pejabat, penyelenggara, serta saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua melaksanakan satu kegiatan duduk bersama dalam rangka mengokohkan kerukunan menuju harmoni. Harmoni itu akhir dari sebuah kerukunan. Kadang-kadang gini, dalam sosiologi orang yang rukun itu belum tentu harmoni. Seorang suami istri dia nampak mesra di depan anaknya, padahal tadi malam baru berkelahi. Itu itu rukun tetapi tidak harmoni sebenarnya. Lah, berkelahi di kasur enggak apa-apa. Berkelahi di kasur. Lah, yang kita inginkan adalah ketika kerukunan itu betul-betul semua saling memahami, bersinergi satu dengan yang lain dan tidak ada kezaliman satu dengan yang lainnya. Maka itulah inti kerukunan, maka itu harmoni yang sesungguhnya. Saya membaca di beberapa sosiologi kemasyarakatan itu terjadi yang semacam itu. Lah, hari ini bukan hanya kebersamaan, tetapi kalau bisa kita ini sampai kepada memahami landasan dari setiap agama. Mereka itu apa komitmennya tentang kerukunan, sehingga kita tidak bisa terkecoh oleh satu isu-isu yang
sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Secara normal ketika saya pengen mengetahui tentang Hindu, maka saya, Pak Juwaini, kemudian Bu Retno itu sudah bisa menggambarkan bagaimana agama dari keyakinan agama orang Hindu. Kepada Pak Tato misalnya saya tentang belajar tentang agama Buddha. Maka kalau Gus Dur dulu mengatakan ketika orang itu sudah berakhlak baik, maka orang tidak pernah mempertanyakan agamamu apa, karena itu sudah gambaran tentang substansi agama. Tetapi itu sendiri tidak cukup. Dengan perkembangan media sosial, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini orang sudah bisa sampai mempertanyakan substansi agama orang, kemudian yang mempertanyakan agama yang lain. Saya pernah mungkin ditanya ketika di suatu daerah, saya tanya, Pak Yusuf, saya ini kafir ya, kami ini boleh dibunuh ya, nah gitu. Loh itu semacam itu muncul. Kita tidak menutup kemungkinan. Artinya dulu di Ambon itu mereka bersaudara, Kristen, Muslim itu bersaudara, tetapi dengan provokasi yang luar biasa itu bisa bentrok dan bisa pecah. Mulanya kemarin Pak Wamen waktu di Kediri menyampaikan, agama itu menjadi satu tool yang seksi, alat yang seksi untuk memecah belah bangsa. Mulanya penting sekali kita sebenarnya penyuluh ini duduk bersama, bukan hanya kita tahu dengan sikap beragama orang yang beragama, tetapi bahkan lebih dalam dari itu, dialog lintas agama itu adalah memahami dasar orang itu melakukan kebaikan itu. Mulanya kemarin itu Pak Wamen juga menyampaikan, orang yang fanatik agama didasari dengan pemahaman yang benar, itu dia akan toleran pada orang lain. Maka kata beliau kemarin menyampaikan, pastor tetangga saya itu ditanya, Bapak, saya ini tidak pernah menjelaskan tentang toleran. Saya ini menjalankan agama saya dengan insya Allah yang saya yakini. Tetapi tetangga saya mengatakan, Bapak ini toleran sekali. Artinya orang yang fanatik agamanya, memahami substansi kitab sucinya dengan benar, itu mereka adalah orang yang toleran sebenarnya. Nah ini perlu kita penyuluh-penyuluh paham tentang masalah itu, perspektif agama masing-masing. Harapan kita sebenarnya tidak berhenti di sini, tetapi suatu saat ketemu lagi bagaimana perspektif Al-Quran, perspektif Weda, perspektif Injil dan sebagainya, bicara tentang substansi, tentang pluralitas. Jadi pluralitas itu adalah sebuah keniscayaan takdir Tuhan yang pasti kita harus terima. Kayak saya pikir dijadwalkan cuma 5 menit, terima kasih, nanti bisa dilanjutkan. Demikian kurang lebihnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semakin menarik, semakin panas. Panas tenan maksudnya ini panas. Baik, selanjutnya yaitu dari agama Hindu, siapa yang mewakili? Hindu, halo. Siapa yang mewakili? Pak Ju. Makin memanas. Makin memanas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih waktu yang diberikan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Blitar yang saya hormati, dan Bapak Kasubag TU serta Ibu penyelenggara ini, Ibu Waris, Ketua IPARI beserta seluruh Bapak Ibu penyuluh agama yang ada dan yang hadir di tempat ini. Rasanya dengan kebersamaan ini sangat-sangat luar biasa, pertanda inilah kerukunan. Tentu bagaimana kita menjalankan di masyarakat, kalau saya tidak banyak untuk memberikan ini, tapi tadi sudah disampaikan baik Pak Yusuf dan mungkin ini yang intinya, mungkin kalau yang dulu
Ambon itu merupakan salah satu yang diunggulkan. Artinya kerukunan di sana ada Pila Gandum. Kebetulan saya semenjak 88 Januari sampai 2002 saya ini di Ambon. Ketika itu terjadi saya pun di situ. Pas hari Idul Fitri saya Idul Fitri Pak Kepala begitu turun, disitulah kejadian. Jadi saya tahu persis. Selama 2 tahun saya 22 kali naik kapal pulang pergi. Itu kami merasakan. Sebenarnya awalnya luar biasa, kerukunan itu dibangun luar biasa. Ketika STQ ke-13 saya ini jadi Korea, apa itu Pak? Yang berjalan ikut kapilah. Ya. Ketika saya waktu di defile, Pak Kakanwil dan sebagainya terkejut karena saya di depan sendiri. Karena apa? Saya mewakili dari Bali. Pesertanya hanya sedikit. Akhirnya minta bantuan, kebetulan saya juga di sana jadi guru. Akhirnya murid-murid saya ikut untuk mewakili. Itu pengalaman, ya. Oleh karenanya dengan di kami sebenarnya sudah di dalam kitab suci pun juga disebutkan kita ini bersaudara. Wasu Daiwam Kutum Bakam. Semua kita ini bersaudara. Akhirnya muncul taklamasi. Saya sama dengan Anda. Kalau saya disakiti berarti juga menyakiti ini. Kemudian di dalam zaman emputan tular, di dalam Sutasoma disebutkan kerukunan itu sudah menjadi dasar. Ruwanika datu winwus swara Buddha wiswa bineki rakwan rekapan kene parwanesen binika tunggalika tanhana dharma mangruwa. Ketika itu agama itu baru 2 itu mungkin. Kalau sekarang munculnya dengan banyak agama, saya kira itulah menjadi suatu benar-benar kerukunan yang sangat luar biasa. Dengan dialog lintas agama ini merajut kebersamaan, menggapai harmoni. Mudah-mudahan inilah Bapak Ibu yang sudah panjenengan semuanya rintis. Kalau tidak salah baru 2 tahun ini ya Pak ya, kita kebersamaannya luar biasa dengan IPARI itu. Kita semua agama, kemudian ada terbentuk organisasi Pokjaluh bersama gitu. Itu yang bisa saya harapkan, mudah-mudahan apa yang disampaikan. Dan tadi Pak Arif juga menyampaikan kalau tidak dukung dengan apa Pak tadi, dana ya. Dipa. Kalau di Hindu yang banyak dupa. Hindu, Buddha ini yang banyak dupa. Kalau dipa sekarang dimatikan istilahnya Bapak. Bukan dipangkas, tapi kebetulan kemarin pun kami juga ada dipa untuk pembinaan penyuluh, tapi juga diblokir. Sekarang pembinaan semua diblokir. Nah, maka dari itulah mudah-mudahan usulan Pak Aris tadi kalau yang FKUB-nya itu ini bisa juga untuk kegiatan ini. Terima kasih. Bila mana ada kekurangan, kesalahan, minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selamat siang. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Meneruskan dari yang sudah menyampaikan di awal tadi, tentunya yang di agama Buddha ya sama. Jadi tidak ada orang yang tidak menginginkan kebahagiaan, kedamaian, dan harmoni. Namun saya akan mengutip beberapa intisari dari ajaran Buddha bahwa
sebenarnya kita hidup di dunia ini, kita punya kewajiban untuk memancarkan cinta kasih atau di kami bahasanya adalah meta, yang mana cinta kasih tersebut adalah cinta kasih yang universal, yaitu cinta kasih yang tidak pilih kasih. Artinya sama seperti ketika kita melihat sinar matahari, matahari itu tidak memilih-milih dalam menerangi isi dunia, ya, entah itu ada yang namanya Tato, ada namanya Pak Joeni dan sebagainya, semua kena sinar, kecuali kalau memang menghindar dari sinar itu. Tapi kewajiban matahari adalah memberikan sinar tanpa melihat itu siapa. Itulah dasar kami dalam menjadikan nilai kerukunan dan nilai kebergantungan satu dengan yang lain adalah dari cinta kasih yang universal tadi. Sebagai implementasinya, ini cerita di kantor ya, kita itu terdiri dari bermacam-macam latar belakang, agama atau tempatnya aja beda, sama seperti ini. Saya yakin kita ini beragam, berangkat dari tempat yang berbeda. Mungkin bajunya aja walaupun kelihatan sama, ini nggak sama persis, pasti baunya aja nggak sama mungkin ya. Ini menunjukkan bahwa kita juga beragam tanpa kita sadari. Di kantor pun juga seperti itu. Tapi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu wadah, yaitu Kementerian Agama. Makanya ketika ada teman yang tersakiti atau sakit, ya, menderita, kita juga mendoakan agar lekas sembuh. Dan ketika ada acara tertentu yang paling ringan aja, ketika makan aja kita sama loh di Bual itu, Bapak Kepala juga sama kok di Bual juga, setahu saya tadi. Ini artinya bahwa dalam satu atap kita itu tidak ada perbedaan, dalam satu atap ya. Dalam hal yang lain pastinya kita berangkat dari perbedaan. Inilah pentingnya kita bina satu harmoni, satu keselarasan. Makanya kemarin ada yang membuat gambar itu wiharanya kurang tepat, gambarnya wihara, nggak apa-apa karena memang mungkin belum tahu literasinya ya. Karena itu nanti di kemudian hari ya kita harus tahu, karena yang namanya kita harmoni kan pasti tahu kan. Untuk menciptakan sesuatu yang harmoni harus tahu ke perbedaan itu. Nah, itu kan tugas dari penyuluh juga untuk mengetahui, ya. Nah, untuk acara ini kami yang dari Buddha sangat senang sekali karena kita sudah 2 kali ini loh menunjukkan bahwa inilah Blitar, inilah yang kita punya. Keberagaman dalam satu wadah, yaitu Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Kemarin Bapak Kepala juga memberi apresiasi bahwa kegiatan kita yang Zoom kemarin mungkin baru pertama kali kita bisa men-share kegiatan dari masing-masing tempat ibadah. Ini luar biasa, bahkan kita bisa berbangga diri dan bercerita ke tempat-tempat lain ini loh, di Blitar iso kabeh terekspos dalam rangka kegiatan hub, ya, Hari Amal Bakti. Makanya ke depan seperti yang disampaikan Pak Arif, tugas kita masih banyak untuk menunjukkan bahwa marwah Kementerian Agama itu ada di tangan kita semua. Maka kita harus saling bahu-membahu dari semua elemen, termasuk penyuluh ini yang mempunyai peranan cukup penting seperti yang disampaikan Bapak Kasubagte tadi. Kita ini corong, ya, kita ini tombak yang kadang sering tombok juga. Karena itu semoga acara ini menjadi satu agenda dan satu momen yang cukup berharga sebagai penyemangat dan komitmen kita ke depan. Kita akan terus melangkah pada kegiatan-kegiatan yang lebih baik
dalam rangka membina dan membingkai harmoni yang sesungguhnya di Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Terima kasih. Baik, masih kadar kurang 2, sabar untuk makan siang masih tersedia. Baik, selanjutnya adalah dari perwakilan dari agama Kristen yang akan disampaikan oleh Mbak Adelia. Boleh maju sini, Pak? Berdiri boleh. Boleh. Di tengah juga nggak apa-apa, kayaknya asik deh. Berdiri boleh. Kebalik. Sana lah, nggak apa-apa. Oh gitu. Sini, kalau di sini ngadep sana. Sini. Mana Pak sini satu? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih buat kesempatan kami dari Kristen untuk kami bisa kemarin kalau disampaikan ke kita merajut kebersamaan menggapai harmoni menurut perspektif Kristen seperti itu ya. Jadi kalau di dalam kekristenan atau di dalam Kristen sendiri merajut kebersamaan menggapai harmoni ini adalah salah satu bukti di mana orang-orang Kristen ini beragama atau beribadah. Jadi bukan hanya percaya kepada Tuhannya, tetapi juga bagaimana mengasihi Tuhannya dan juga itu diaplikasikan dengan mengasihi sesamanya. Nah, itu berdasar pada kitab suci di dalam Matius pasal 22 ayat 39, di situ dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan kalau diterjemahkan lebih dalam, sesama itu berbicara bukan hanya sesama umat Kristen, tetapi seluruh umat atau seluruh siapapun yang kita jumpai seperti itu. Jadi tidak membedakan suku, bangsa seperti itu. Jadi di dalam kekristenan ini merajut kebersamaan menggapai harmoni ini adalah sesuatu yang menjadi prinsip penting gitu ya. Prinsip penting bagaimana kita terbukti bahwa kita ini beribadah seperti itu. Dan ketika ada kasih, kemudian bisa menciptakan kedamaian di sekelilingnya. Bisa menciptakan kedamaian di sekelilingnya. Saya yakin bahwa konflik itu pasti ada, nggih. Apakah ada yang tidak pernah berkonflik? Pernah. Karena kita di dalam keluarga pun kita juga bisa berkonflik, Bapak Ibu. Apalagi kita yang mungkin berbeda seperti itu. Tetapi dengan perbedaan itu bagaimana umat Kristen diajarkan untuk mencari rekonsiliasi atau mencari perdamaian. Jangan sampai ketika berkonflik itu mengakibatkan dosa. Jangan sampai ketika berkonflik itu mengakibatkan hubungan yang tidak baik satu dengan lainnya yang berkepanjangan. Dan itu yang menjadi dasar buat umat Kristen bagaimana bertemu dengan orang-orang yang berbeda agama. Kalau saya boleh cerita sedikit, seperti halnya kami, saya ini rumah saya di Tulungagung. Rumah saya di Tulungagung dan di satu perumahan itu yang satu-satunya umat Kristen adalah saya. Dan bukan suatu hal yang sulit untuk kami bergabung karena tadi yang seperti diucapkan oleh Pak Arif, kalau orang itu tahu beribadah, tahu agamanya, dia pasti akan punya sikap toleransi seperti itu, ya. Kalau mengerti agama, tahu toleransi. Dan bukan hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita yang mungkin kita juga terbuka gitu, terbuka, tidak membatasi diri kita. Oh, saya beda agama dengan panjenengan semua, berarti sudah saya di sini saja, atau kita membatasi diri itu tidak bisa seperti itu. Kita pun juga kita pun juga membuka diri dan tidak membatasi diri itu. Dan banyak hal yang ketika saya juga jumpai di ini, mumpung kesempatan saya ngomong, Bapak Ibu, mboten napa-napa, Itu pun juga kalau bertemu dengan kelompok binaan, ya ada yang berbicara, wah saya ketemu nih orang-orang yang sulit seperti itu. Tapi kebanyakan ya itu tadi, ada kerukunan, ada kebersamaan. Karena mereka tahu tempatnya di mana, gitu ya. Mereka tahu agamanya seperti apa, kepercayaannya seperti apa, dan itu yang menjadi dasar mereka bisa rukun
mereka bisa membangun kebersamaan meskipun berbeda. Dan perbedaan itu atau keberagaman itu membuat kita semakin bisa membuktikan apa sih yang harus kita lakukan sesuai dengan ajaran kita ketika kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda, seperti itu ya. Jadi itu dari saya, merajut kebersamaan menggapai harmoni di dalam kekristenan itu adalah bagaimana orang itu harus memiliki kasih, menghormati, terbuka di dalam sebuah keberagaman, tidak membatasi diri karena dia merasa dia berbeda. Mungkin Bu Aris mau menambahkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bu Aris katanya cukup Pak Hormati, sudah banyak. Baik, Bapak Ibu, Bapak Kepala, Bapak Kasubag, serta seluruh anggota IPARI. Satu lagi yaitu dari Katolik yang akan disampaikan oleh Pak Andreas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala, Bapak Kasubag, dan rekan-rekan penyuluh. Pertama saya mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa saya bisa hadir di sini bersama dengan saudara-saudara, dan ini baru pertama saya hadir bersama dengan teman-teman. Sebelumnya pas ada sesuatu sehingga saya tidak bisa bergabung. Saya Andreas Sugihartono, penyuluh agama Katolik. Tadi kan mendengar Andreas, lengkapnya Andreas Sugihartono. Saya asli orang Bali, Balitar, ya. Balitar. Baik, tema yang disodorkan kemarin adalah merajut kebersamaan menggapai harmoni menurut ajaran Katolik. Ketika mendengar membaca judul itu, saya teringat ketika pertama kali saya belajar musik. Itu ada ya, Bapak Ibu senang musik kan, mendengar mungkin ada yang bisa main gitar dan sebagainya, paham yang namanya akord ya, akur bahasa Jawanya, akord ya, akur ya, seperti itu. Jadi akord itu kesesuaian nada sehingga enak didengar. Namun dalam seni musik itu ada nada-nada yang kontra, tidak enak didengar. Contohnya G7, mungkin yang paham, ada nada ketujuh itu enggak enak, tetapi punya tujuan. Kalau itu tidak dibunyikan maka chord selanjutnya tidak nyambung. Ada nada lagi D minus 7, nah, itu enggak enak. Ada nada, ada akord A sustain, itu enggak enak. Tetapi akan enak kalau melihat di belakangnya jatuhnya apa. Itu dalam dunia musik. Demikian juga dalam hidup kita sebagai umat beragama. Lepas dari itu, sebagai bangsa Indonesia, tentu ada yang namanya tidak enak itu untuk menuju atau endingnya yang enak. Baik, akan saya sampaikan di dalam ajaran Katolik. Itu ada dua hukum yang utama dan pertama. Yang pertama adalah hukum itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah menjadi dasar hidup kami orang Katolik untuk bermasyarakat. Kasarannya, kalau saya dijiwit itu sakit, maka saya tidak boleh menjiwit siapapun. Kalau saya dipelototi itu tersinggung marah, maka saya tidak boleh mempelototi. Dalam saudara saya tadi disebutkan ada tatuan ASI, Pak. Nah, itulah. Kamu adalah saya adalah kamu. Itu sebenarnya bersahabat. Ya.
Baik Bapak Ibu, dengan dasar itu maka harapannya setiap warga gereja Katolik diharapkan dengan hukum itu tanpa memandang siapa, dia harus mengasihi. Yang dilihat pertama-tama adalah martabatnya, manusianya, bukan manusia itu bagaimana, tetapi bahwa yang dilihat pertama adalah manusia itu yang harus dimanusiakan. Sehingga Tuhan kami, Yesus Kristus mengatakan, apa yang kau perbuat bagi saudaramu yang paling hina, itu engkau perbuat bagiku. Dari pernyataan ini maka setiap umat Katolik diminta dengan sendirinya adalah untuk mencintai orang lain seperti halnya mencintai diri sendiri. Melakukan sesuatu kepada orang lain seperti untuk melakukan sesuatu untuk Tuhannya. Yang menjadi dasar adalah manusia itu citra Allah, gambar Allah. Di dalam manusia yang lain Allah bersembunyi, Allah hadir. Ketika manusia diperlakukan dengan baik oleh manusia yang lain, maka manusia itu memperlakukan Tuhan di dalam orang yang dia layani. Itu yang menjadi dasar dari gereja kami, gereja Katolik dalam hidup bermasyarakat, dan semoga pandangan ini juga menjadi istilahnya bunga-bunga atau memperdaya kehidupan kita sehingga harmoni kehidupan di masyarakat kita sungguh tercapai berkat upaya kita bersama untuk mewujudkan the Land of Harmony Kabupaten Blitar, Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Terima kasih. Baik, sudah lengkap 5 agama presentasi hari ini. Dan dalam suasana yang penuh kebahagiaan dan kebersamaan ini sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Untuk itu mohon berkenan untuk memberikan pembinaan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Farmadi MHI. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat siang ini ya. Kalau selamat pagi berarti sarapan ya. Kalau selamat siang makan siang. Tapi selamatnya, semangat makannya sarapan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kasupat, tim ahlinya pendidikan ini di Kabupaten dan Kota Blitar. Yang saya hormati Ketua DIPA. DIPA kan? Iya Pak. Apa DIPA itu? Dana iuran penyuluh Dana iuran penyuluh agama. Ketua DIPA. Sahabat-sahabat saya dari berbagai macam agama, Islam, Hindu, Kristen, Buddha, Katolik, semua yang hadir, terima kasih semuanya. Sepertinya saya hanya menemukan acara ini di Blitar, ngumpul bareng, diskusi bareng, sepiring bareng. Pakai piring enggak? Enggak kenyang. Bu Reno enggak? Enggak kenyang katanya. Oh enggak kenyang. Belum itu semua. Saya kalau ngomong terlalu banyak juga nggak enak kan, panas nanti hitam kan nggak enak. Nanti ya udah nggak perawat. Kalau banyak mau perawatan nanti ada teman saya dokter spesialis bedah plastik, spesialis kecantikan. Tapi yang bayar. Satu-satunya dokter bedah plastik di Dokter Iska, Rumah Sakit Iska. Ibu bapak, tidak banyak yang ingin saya sampaikan di hadapan panjenengan. Pertama terima kasih. Acara HAP kemarin saya menggagas sama Pak Kasubat tentang tadarus kitab suci lintas agama.
dan itu lebih dari 45.000. Di Indonesia belum ada. Tapi ya begitu, banyak orang yang telepon, sampai ketua NU pun telepon. Apa-apaan model jenang sekarang? Kenapa kok ada tadarus kitab suci lintas agama? Ya saya jawab pelan-pelan. Akhirnya beliau paham, nggak jadi nyelatu. Dikira semua agama itu saya undang, ayo saya baca Al-Quran, rungono ya enggak. Tapi nyatanya yang dari bukan, yang dari Kristen, Hindu, Buddha semua baca semua, dan semua kita tayangkan di videonya lengkap. Itu terima kasih. Lalu yang kedua, saya ngadakan lomba baca kitab khusus anak-anak kita MI, MTSN dan MAN. Bahkan gurunya juga saya jadi juri sendiri. Saya ditanya Pak Arif, karena Pak Arif penguji juga. Ya, Pak Arif, jangan Pak Farmadi, gak apa-apa kalau saya nggak jadi juri, saya nggak dapat HR. Damai kan, tidak aman. Yang besok ini saya mengemas sama Kasubag, ngemas Multaqal Ulama Liru Asa Ilma'ahid Fi Mantiqoti Blitar. Pertemuan ulama pimpinan pondok pesantren se-Kabupaten Blitar. Yang hadir, yang sudah siap hadir itu Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Kapolres, Dewan Pendidikan Jawa Timur, sama Ketua PA. Siap hadir semua, mestinya hari ini. Karena Bupati dan Wakil Bupati ada agenda yang harus berangkat pagi ini ke Singapura, maka diundur Jumat. Kalang kabut Pak Munib bersama Pak Farmadi. Jadi besok itu saya undang, saya cuma bagian ngundang sohibul makan dan makanan kiai, akan enak tuh saya. Saya bagian ngundang dan kiai-kiai sepuh, saya sama Pak Kasubag yang ngantarkan undangan. Saya bagian makan. Dan beliau, istilah bahasanya Pak Kasubag itu adalah tes ombak. Tes ombak, begitu kita nyoba lemparkan itu ke ombak itu, ternyata para pesantren itu antusias. Jadi saya sampaikan di depan para kiai sepuh, insya Allah ini setahun 2 kali. Kalau penyuluh saya pengen hanya 3 kali, setahun 4 kali, triwulan, kajian itu tetap jalan, saya tunggu. Saya pikir ini kajian yang di masjid itu. Jadi yang pesantren untuk pertemuan berikutnya sudah siap. Yang hari ini besok itu sudah siap, disiapin kambing, disiapin semuanya. Itu kiai Pak. Kebuli, sak berkat-berkatnya kiai sudah disiapin oleh kiai. Ingkung saya minta 75, sarung sudah 75, semua kiai semua, juga ada support dari luar juga. Itu sebagian para kiai telepon ke saya lagi, iki maksudnya piye jenengan? Ya ngumpulkan kiai. Belum pernah ada kepala Kemenak ngundang para pimpinan pondok pesantren dan antusias semua dan siap hadir semua. Hanya di Blitar. Nah, kalau diundang FKUB kan wajar. Hebatnya lagi itu kepala Kemenak yang ngundang, makan dan minuman ditanggung pondok yang nanggung. Nah kalau saya nyiapkan makan dan minum sekaligus oleh-olehnya, kalau 60 juta habis Pak. Anggaran sudah diblokir. Yang tidak diblokir hanya FKUB. Maka nanti insya Allah tak sounding dengan FKUB, daripada sumbangkan kemana-mana. Inilah forum kita, ayo openono bareng-bareng. Insya Allah besok tak ajak ngobrol FKUB. Ya tentunya sama ketua, sama Pak Kasubag. Terakhir saya bawa referensi Pak. Tadi saya berangkat, sebelum berangkat saya bawa referensi yang insya Allah semua sudah hafal. Ini hadis arba'in, hadis yang ke-15. Ada yang hafal? Hadis yang ke-15. Kalau nggak hafal ya dibuka. Jadi hadis yang ke-15 ini Rasulullah terkait dengan moderasi beragama,
baik bersama tetangga, muslim non muslim. Itu Rasulullah sudah mengantisipasi jauh-jauh tahun dulu, abad yang lalu. Jadi Abi Hurairah, saya baca dulu, saya baca sarahnya.